Di jantung kota, rahasia terkubur. Kita harus cari tahu siapa di balik ini. Ini bukan kebetulan, ini semua terencana. Setiap minggu, misteri baru. Pada tanggal 12 Maret 1994 pukul 09.00 pagi, di sebuah desa di kawasan Ciawi, Bogor, seorang juragan tanah kaya raya Bapak Haryo Wibowo meninggalkan rumahnya dan lenyap tanpa jejak. Pria yang saat itu berusia 73 tahun tersebut adalah seorang tuan tanah yang seumur hidupnya mengumpulkan properti dengan total 22 bidang tanah hanya di wilayah Bogor saja. Pagi itu seperti biasa, ia memiliki janji untuk transaksi jual beli tanah. Namun, Bapak Haryo Wibowo tidak pernah kembali ke rumah sejak hari itu. Laporan orang hilang dibuat oleh putra sulungnya, Budi Santoso. Ia mengatakan bahwa ayahnya tidak muncul di lokasi yang dijanjikan dan teleponnya pun tidak bisa dihubungi. Para penyidik dari Polres Bogor segera memulai pencarian. Lokasi janji temu yang dituju Bapak Haryo adalah sebuah warung kopi di desa Cisarua. Namun ada sesuatu yang aneh. Pemilik warung kopi mengaku tidak pernah melihat Bapak Haryo pada hari itu. Beliau pelanggan tetap di sini, tapi hari ini tidak datang katanya. Pihak yang berjanji bertemu pun tidak muncul. Bahkan tidak jelas apakah janji itu benar-benar ada. Hanya ada perkataan dari putra sulungnya Budi. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengaku memiliki janji transaksi tanah dengan Bapak Haryo pada hari itu. Para penyidik mengunjungi kediaman Bapak Haryo, sebuah rumah besar dan megah di Ciawi. Ketiga putranya telah berkumpul. Putra sulung Budi Santoso, putra kedua Bambang Irawan, dan si bungsu Bayu Permana. Raut kebingungan atas hilangnya ayah mereka tampak jelas di wajah mereka. Bapak memang sering bepergian untuk melihat tanah, kata Bambang, putra kedua. Tapi ini pertama kalinya beliau tidak bisa dihubungi sama sekali. Namun, selama proses penyelidikan, beberapa kejanggalan mulai terungkap. Bapak Haryo dikenal sebagai pribadi yang sangat teliti. Setiap kali membeli atau menjual sejengkal tanah pun, ia selalu mencatatnya di buku besar. Dan ia adalah orang yang tidak pernah mengingkari janji. Sangat aneh bagi orang seperti itu untuk tiba-tiba menghilang. Yang lebih aneh lagi adalah kesaksian bahwa pada pagi hari saat ia menghilang, Bapak Haryo bertingkah tidak seperti biasanya. Pagi itu Bapak bangun lebih awal dan mengenakan setelan jasnya, ujar menantu dari putra sulungnya yang tinggal serumah. Katanya ada janji penting, mengenakan jas berarti ada transaksi besar yang akan dilakukan. Bapak Haryo biasanya mengenakan pakaian kerja sehari-hari, tetapi ia hanya akan mengenakan jas ketika ada transaksi tanah yang penting. Kalau begitu, apakah benar ada janji transaksi besar dengan seseorang? Para penyidik memeriksa buku agenda milik Bapak Haryo, namun halaman untuk tanggal 12 Maret kosong. Pria yang biasanya mencatat jadwalnya dengan cermat itu tidak menulis apapun khusus untuk hari itu. Apakah Bapak Anda berencana menjual tanah baru-baru ini? Tanya seorang penyidik. Budi Santoso menggelengkan kepalanya. Tidak, Bapak adalah orang yang tidak akan pernah menjual tanahnya. Seumur hidupnya beliau hanya membeli, hampir tidak pernah menjual. Perkataan itu benar adanya. Di seluruh wilayah Bogor, Bapak Haryo dijuluki sebagai hantu tanah. Baik itu sawah, kebun, atau hutan, jika ada tanah bagus yang ditawarkan, ia pasti akan membelinya. Harta yang dikumpulkannya dengan cara itu bernilai lebih dari 1 miliar rupiah menurut standar harga saat itu. Memasuki hari keempat pencarian, suasana penyelidikan mulai berubah. Desas-desus aneh mulai beredar di antara penduduk Ciawi. Jangan-jangan Pak Haryo celaka karena ulah anak-anaknya sendiri? Meskipun itu hanya rumor tak berdasar, cerita itu tidak sepenuhnya mengada-ada. Hubungan antara Bapak Haryo dan ketiga putranya tidak terlalu baik, terutama karena masalah harta warisan yang kabarnya pernah memicu pertengkaran hebat. Namun, pada tahun 1994, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh para penyidik. Tidak ada CCTV dan ponsel pun belum umum. Satu-satunya cara adalah dengan turun langsung ke lapangan, melakukan penyelidikan dari mulut ke mulut, dan memeriksa catatan-catatan manual. Memasuki minggu pertama, Bapak Haryo masih belum ditemukan. Penyelidikan semakin menemui jalan buntu dan akhirnya kasus itu menjadi kasus yang belum terpecahkan. 22 tahun berlalu sejak saat itu. Pada musim panas tahun 2016, saat sedang dilakukan penataan arsip di gudang dokumen kantor pemerintah daerah Kabupaten Bogor, seorang pegawai menemukan sebuah dokumen aneh di antara tumpukan berkas berdebu. Dokumen itu adalah surat kuasa jual tanah tertanggal 15 Maret 1994. Nama pemberi kuasa tertulis dengan jelas Haryo Wibowo dan di kolom penerima kuasa tertulis nama Budi Santoso. Itu adalah nama putra sulungnya. Pegawai itu terkejut melihat tanggalnya.
15 Maret 1994 adalah tepat 3 hari setelah Bapak Haryo Wibowo dinyatakan hilang. Bagaimana mungkin orang yang hilang bisa menandatangani surat kuasa jual 3 hari kemudian? Selembar surat inilah yang akan membangunkan kebenaran yang telah tertidur selama 22 tahun. Pada sore hari tanggal 12 Maret 1994, tepat di hari hilangnya Bapak Haryo Wibowo, Inspektur Polisi Agus Salim dari Polres Bogor menerima laporan dan segera menuju ke tempat kejadian. Pelapornya adalah putra sulung Budi Santoso yang saat itu berusia 46 tahun. Bapak pergi sekitar jam 9 pagi tapi sudah lewat jauh dari jam janjiannya. Beliau tidak bisa dihubungi, kata Budi dengan suara panik. Inspektur Agus memulai dengan pertanyaan-pertanyaan dasar. Katanya beliau pergi kemana? Katanya ada janji transaksi tanah di sebuah warung kopi di daerah Cisarua. Siapa lawan transaksinya? Budi tampak ragu sejenak. Itu, saya tidak tahu persis. Bapak tidak memberitahu saya. Inspektur Agus merasa ada yang aneh. Bapak Haryo yang terkenal sangat berhati-hati dalam urusan tanah tidak memberitahu nama lawan transaksinya kepada keluarga. Apakah Bapak Anda biasanya seperti itu? Tidak memberitahu siapa lawan transaksinya? Tidak juga. Biasanya beliau selalu memberitahu, tapi sepertinya kali ini beliau terburu-buru. Inspektur Agus melihat sekeliling rumah Bapak Haryo. Kamarnya tertata rapi. Saat membuka lemari pakaian, ia melihat pakaian kerja yang biasa dipakai tergantung rapi dan satu setelan jas tidak ada di tempatnya. Apakah yang dipakai Bapak Anda adalah setelan jas? Iya, setelan jas berwarna hitam. Ini jelas menandakan adanya janji yang penting. Inspektur Agus mengambil buku agenda di atas meja. Jadwal-jadwal tertulis dengan rapi. 11 Maret, cek lahan hutan di Kecamatan Siteurap. 13 Maret, bayar bunga pinjaman bank. 14 Maret, cek sawah di Kecamatan Jonggol. Namun, halaman untuk tanggal 12 Maret benar-benar kosong. Apakah Bapak pernah lupa mencatat jadwal di agendanya? Tanya Inspektur Agus kepada menantu Budi. Tidak pernah sekalipun. Bapak selalu mencatat janji di agendanya begitu dibuat. Bahkan setelah makan malam, beliau selalu memeriksa jadwal untuk besok. Inspektur Agus merasa semakin janggal. Bagaimana mungkin orang yang begitu teliti tidak mencatat janji transaksi tanah yang penting di agendanya? Apakah ada perilaku aneh dari Bapak Anda belakangan ini? Ketiga putranya saling berpandangan. Setelah hening sejenak, putra kedua, Bambang Irawan, angkat bicara. Sekitar sebulan yang lalu, Bapak mengumpulkan kami bertiga dan membicarakan soal pembagian harta. Pembagian harta? Iya, beliau mengatakan bagaimana tanah akan dibagi jika beliau meninggal nanti. Tapi saat itu kakak saya sempat berdebat sedikit dengan Bapak. Pandangan Inspektur Agus beralih ke putra sulung Budi Santoso. Budi tampak panik dan mengibaskan tangannya, bukan berdebat, lebih ke perbedaan pendapat. Bapak bilang tanahnya akan dibagi 3 sama rata. Tapi saya berpendapat sebagai anak sulung. Saya seharusnya dapat bagian lebih banyak. Lalu bagaimana akhirnya? Bapak marah. Beliau bilang semua akan dibagi sama rata. Kalau ada yang tidak puas, tidak akan dapat sepeser pun. Inspektur Agus mencatat informasi ini di buku catatannya. Sengketa harta ini bisa menjadi petunjuk penting. Bagaimana hubungan Anda dengan Bapak setelah kejadian itu? Beliau tidak banyak bicara dengan saya. Hampir sebulan kami tidak berkomunikasi. Putra bungsu Bayu Permana menyela. Mas Budi yang memancing emosi Bapak. Bapak itu orangnya keras kepala. Sekali marah, tidak akan mudah reda. Inspektur Agus mulai memahami dinamika hubungan keluarga itu. Dari ketiga bersaudara, hanya Budi yang tinggal bersama ayahnya, sementara Bambang dan Bayu tinggal terpisah. Bagaimana Anda berdua bisa ada di sini hari ini? Bambang menjawab, saya dihubungi Mas Budi. Katanya Bapak hilang. Jam berapa Anda dihubungi? Sekitar jam 2 siang sepertinya. Inspektur Agus menghitung waktu. Bapak Haryo pergi jam 9 pagi. Putra sulung menghubungi adik-adiknya jam 2 siang. Apa yang dilakukan Budi selama 5 jam itu? Pak Budi, setelah Bapak Anda pergi, apa yang Anda lakukan sampai jam 2 siang? Saya di rumah, menunggu Bapak pulang. Anda tidak mencoba pergi ke lokasi janji temu? Budi terdiam sejenak. Saya pergi. Sekitar jam 11 saya pergi ke warung kopi di Cisarua. Tapi Bapak tidak ada di sana. Saya tanya pemilik warung. Katanya Bapak tidak datang hari ini, jadi saya langsung pulang. Lalu dari jam 11 sampai jam 2 siang, saya menunggu di rumah. Saya pikir mungkin Bapak mampir ke tempat lain dulu. Inspektur Agus mengangguk. Penjelasannya terdengar masuk akal, tetapi ada sesuatu yang mengganjal. Malam itu, Inspektur Agus pergi ke warung kopi di Cisarua, sebuah warung kecil dengan papan nama Warung Sederhana. Pemiliknya Ibu Siti, seorang wanita parubaya. Apakah Pak Haryo datang ke sini hari ini?
Tidak Pak, beliau tidak datang. Pak Haryo biasanya datang 2 minggu sekali dan minggu lalu beliau sudah kesini, jadi minggu ini memang bukan jadwalnya. Apakah hari ini ada yang datang mencari Pak Haryo? Ibu Siti menggeleng, tidak ada. Hari ini sepi sekali, hanya ada 2 bapak-bapak dari kampung sebelah yang mampir pagi tadi. Inspektur Agus mengamati sekitar warung. Ada sebuah halte bus tepat di depannya. Jika Bapak Haryo datang sampai ke sini, kemungkinan ada yang melihatnya. Ia bertanya kepada pemilik toko kelontong di dekat halte. Permisi, apakah pagi tadi sekitar jam 9 Anda melihat seorang pria tua berjas? Wah, kurang tahu ya Pak. Pagi-pagi biasanya ramai pembeli, jadi saya tidak terlalu memperhatikan. Penyelidikan dari mulut ke mulut tidaklah mudah. Pada tahun 1994 tidak ada CCTV dan semua hanya bergantung pada ingatan orang. Keesokan harinya Inspektur Agus mengunjungi kantor pertanahan Bogor untuk memeriksa riwayat transaksi tanah Bapak Haryo. Membolak-balik buku tanah bukanlah pekerjaan mudah karena semua catatan ditulis tangan. Seorang pegawai membantunya membuka buku besar yang tebal. Ada 22 bidang tanah atas nama Bapak Haryo Wibowo tersebar di seluruh wilayah Bogor. Apakah ada catatan pembelian atau penjualan baru-baru ini? Pegawai itu memeriksa buku dengan teliti. Terakhir kali beliau membeli tanah seluas 5.000 meter persegi di Kecamatan Siterap pada November tahun lalu. Setelah itu tidak ada catatan transaksi. Inspektur Agus mengerutkan kening. Kalau begitu janji transaksi pada 12 Maret itu untuk membeli atau menjual. Apakah Pak Haryo pernah berkonsultasi untuk menjual tanahnya belakangan ini? Tidak Pak, tidak pernah. Pak Haryo itu hanya membeli tanah, saya belum pernah melihat beliau menjualnya. Sore itu, Inspektur Agus kembali mengunjungi rumah Bapak Haryo, kali ini untuk pemeriksaan yang lebih detail. Ia membuka laci meja di ruang kerja dan menemukan berbagai dokumen tanah yang tertata rapi, surat perjanjian, sertifikat hak milik, peta bidang tanah. Semua dokumen diatur dengan rapi berdasarkan tanggal. Namun, ia menemukan satu keanehan. Tidak ada dokumen selama sebulan terakhir. Berkas-berkas setelah pertengahan Februari kosong. Pak Budi, apakah Anda tahu dokumen tanah apa yang sedang diurus Bapak Anda sebulan terakhir ini? Putra sulung itu menggelengkan kepala. Saya tidak tahu Pak, Bapak suka menyendiri di ruang kerjanya jadi saya tidak tahu apa yang beliau kerjakan. Inspektur Agus terus menggeledah ruang kerja dan menemukan sebuah buku catatan kecil di belakang rak buku. Isinya adalah daftar nomor telepon, 3 makelar tanah, 2 juru ukur dan beberapa nomor kenalan lainnya. Inspektur Agus memutuskan untuk menelepon semua nomor itu satu persatu. Ia menelepon makelar tanah pertama. Apakah Anda kenal dengan Bapak Haryo Wibowo? Ya, saya kenal. Saya biasa menghubungi beliau jika ada tanah bagus. Kapan terakhir kali Anda menghubunginya? Sekitar sebulan yang lalu saya menawarkan info tanah di daerah Citerup, tapi beliau bilang tidak tertarik. Setelah itu tidak ada kontak lagi. Makelar kedua dan ketiga memberikan jawaban serupa. Tidak ada yang berkomunikasi dengan Bapak Haryo selama sebulan terakhir. Lalu dengan siapa janji pada 12 Maret itu dibuat, Inspektur Agus memanggil kembali ketiga bersaudara, apakah ada orang baru yang dikenal Bapak Anda belakangan ini terkait urusan tanah? Ketiganya menggelengkan kepala. Saat itu, si bungsu Bayu Permana teringat sesuatu. Sekitar sebulan yang lalu saat saya ke rumah Bapak, saya pernah melihat beliau berbicara di telepon dengan orang yang tidak saya kenal. Apa isi pembicaraannya? Saya tidak mendengar dengan jelas, tapi sepertinya mereka membicarakan tanah. Suaranya agak keras, saya sempat dengar beliau bilang saya sangat ingin melihat tanah itu. Kira-kira kapan itu? Sekitar pertengahan Februari sepertinya. Inspektur Agus mencatat informasi ini. Panggilan telepon dengan seseorang pada pertengahan Februari, lalu menghilang pada 12 Maret. Ada jeda waktu sekitar 1 bulan. Malam itu, Inspektur Agus berkeliling ke semua agen properti di sekitar Bogor untuk mencari tahu apakah Bapak Haryo menunjukkan minat pada tanah tertentu baru-baru ini. Namun, tidak ada yang tahu. Seminggu berlalu. Bapak Haryo masih belum ditemukan. Area pencarian diperluas, tetapi tidak ada petunjuk yang ditemukan. Tidak ada saksi mata yang melihat seorang pria tua berjas. Inspektur Agus merasa frustrasi. Dengan teknik investigasi tahun 1994, kemampuannya sangat terbatas. Apakah Bapak Haryo benar-benar memiliki janji transaksi tanah? Pada hari ke-10 pencarian, sebuah petunjuk kecil muncul. Seorang warga dari Desa Gadok, sekitar 10 km dari Ciawi, datang ke kantor polisi. Permisi Pak, boleh saya lihat foto Pak Haryo yang hilang itu? Inspektur Agus segera menunjukkan fotonya. Warga itu menatap foto dengan saksama, lalu mengangguk. Sepertinya benar saya melihatnya pada pagi hari tanggal 12 Maret di halte bus desa kami. Anda yakin? Ya, jarang ada orang tua pakai jas di sini, jadi saya ingat. Beliau terus melihat jam tangannya sepertinya sedang menunggu seseorang.
Inspektur Agus segera menuju desa Gadok. Halte bus itu berada di tengah jalan desa yang sepi. Kira-kira jam berapa Anda melihatnya? Sekitar jam setengah 11. Saya sedang mau pergi ke pasar. Apakah beliau sendirian? Ya, sendirian. Sekitar 10 menit kemudian sebuah mobil berhenti. Mata Inspektur Agus menajam. Mobil seperti apa? Mobil sedan hitam. Saya tidak tahu persis jenisnya, tapi kelihatannya mobil besar. Siapa yang mengemudi? Wah, itu saya tidak lihat. Saya juga sedang buru-buru mau naik bus. Tapi saya lihat Pak Haryo masuk ke mobil itu. Ini adalah petunjuk yang sangat penting. Bapak Haryo bertemu dengan seseorang dan naik mobil orang itu. Apakah Anda melihat nomor polisinya? Warga itu menggeleng dengan raut menyesal. Maaf Pak, saya tidak memperhatikan sampai sejauh itu. Inspektur Agus segera kembali ke rumah Bapak Haryo dan memanggil kembali ketiga bersaudara. Apakah ada kenalan Bapak yang punya mobil sedan hitam? Putra sulung Budi Santoso menjawab, kalau kenalan Bapak saya kurang tahu. Tapi di antara kami, saya yang punya sedan hitam. Apa jenis mobilnya? Toyota Crown. Inspektur Agus memeriksa mobil Budi. Sebuah Toyota Crown hitam cocok dengan deskripsi mobil besar dari saksi mata. Pada tanggal 12 Maret, Anda pergi kemana saja? Budi tampak gugup. Kan sudah saya bilang pagi-pagi saya ke warung kopi di Cisarua, lalu langsung pulang. Anda tidak pergi ke arah Gadok? Tidak. Inspektur Agus mengamati ekspresi Budi. Sepertinya ada yang ia sembunyikan. Apakah Anda pernah meminjamkan mobil Anda ke orang lain? Tidak pernah. Mobil itu selalu saya kemudikan sendiri. Inspektur Agus bertanya juga kepada putra kedua dan si bungsu. Mobil kalian apa? Bambang menjawab, saya punya pickup Mitsubishi L300 putih dan adik saya tidak punya mobil. Bayu mengangguk. Iya, saya tidak punya mobil, jadi saya biasa naik angkot. Kalau begitu, sedan hitam yang terlihat di Gadok itu mobil siapa? Inspektur Agus kembali menyisir area sekitar Gadok, mencari tahu di mana Bapak Haryo mungkin diturunkan, tapi tidak ada yang ditemukan. Beberapa hari kemudian, sebuah informasi masuk, seorang warga Ciawi menelepon kantor polisi. Saya pernah dengar Pak Haryo bertengkar dengan anaknya. Kapan Anda mendengarnya? Sekitar akhir Februari. Saya lewat depan rumah Pak Haryo dan mendengar suara keras dari dalam. Apa isinya? Saya tidak dengar jelas. Tapi saya dengar kata-kata seperti tanah, harta. Suara Pak Haryo terdengar marah dan suara anaknya seperti sedang membela diri. Anak yang mana? Suaranya agak berat, mungkin anak sulungnya. Inspektur Agus memanggil kembali Budi Santoso. Apakah Anda bertengkar dengan Bapak Anda pada akhir Februari? Budi ragu sejenak, lalu mengangguk. Pernah sekali, saya butuh modal usaha, jadi saya minta izin untuk menjual satu bidang tanah saja. Lalu Bapak marah besar. Beliau bilang tanah sama sekali tidak boleh dijual. Selama beliau masih hidup, sejengkal pun tidak akan dijual. Lalu bagaimana dengan modal usaha Anda? Tidak jadi dapat. Jadi usahanya saya batalkan. Inspektur Agus merasa Budi sedang berbohong. Memasuki minggu ketiga, penyelidikan benar-benar mandek. Bapak Haryo lenyap tanpa jejak dan satu-satunya petunjuk kesaksian di Gadok tidak menghasilkan kemajuan apapun. Sebagai langkah terakhir, Inspektur Agus memeriksa riwayat transaksi rekening bank Bapak Haryo. Rekeningnya menunjukkan ada aktivitas normal hingga 11 Maret, tetapi setelah tanggal 12 Maret tidak ada satupun transaksi. Apakah Pak Haryo sering membawa uang tunai dalam jumlah besar? Menantu Budi menjawab, tidak. Biasanya uangnya disimpan di bank dan diambil seperlunya. Uang tunai yang dibawa paling banyak hanya sekitar Rp100.000. Tidak adanya penarikan uang berarti ia tidak berniat pergi jauh. Inspektur Agus tenggelam dalam pikirannya. Semua keadaan terasa aneh, tetapi tidak ada satupun bukti yang konklusif. Pada akhir April 1994, penyelidikan secara de facto dihentikan. Kasus hilangnya Bapak Haryo Wibowo menjadi kasus yang tidak terpecahkan. Budi Santoso berkata ia masih menunggu ayahnya. Tetapi orang-orang di desa berbisik, anak sulungnya pasti tahu sesuatu, pasti karena uang. Namun rumor hanyalah rumor, tidak ada bukti. Waktu pun berlalu, 1995, 1996. Waktu terus berjalan dan nama Bapak Haryo perlahan memudar dari ingatan orang. Budi Santoso tetap tinggal di rumah ayahnya. Bambang dan Bayu sesekali berkunjung, tetapi hubungan mereka tidak sehangat dulu. Harta peninggalan ayah mereka tetap dibekukan. 22 bidang tanah, aset senilai miliaran rupiah menjadi warisan tanpa pemilik. Apa yang sebenarnya terjadi pada Bapak Haryo? Apakah janji transaksi tanah itu benar-benar ada? Sedan hitam yang ia naiki di Gadok itu mobil siapa? Dan kemana mobil itu pergi?
Pada 12 Maret 1994, juragan tanah dari Ciawi, Bapak Haryo Wibowo meninggalkan rumah dengan setelan jasnya dan menghilang tanpa jejak. Penampakan terakhirnya adalah saat ia masuk ke sebuah sedan hitam di Desa Gadok. Sengketa harta dengan putra sulungnya, buku agenda yang kosong, dan perilaku yang mencurigakan, semuanya menimbulkan kecurigaan. Namun, dengan teknik investigasi tahun 1994, penyelidikan tidak bisa melangkah lebih jauh. Tapi cerita ini tidak berakhir di sini. Setelah 22 tahun yang panjang, selembar surat yang ditemukan di gudang arsip berdebu kantor Pemda Bogor mulai membangunkan kebenaran yang tertidur. Apa yang tertulis di surat itu? Pada 14 Juli 2016, di gudang arsip bawah tanah kantor pemerintah daerah Kabupaten Bogor, seorang staf bernama Ian Susanto sedang merapikan dokumen-dokumen lama. Ia membuka satu persatu kotak berdebu, memilah mana yang harus disimpan dan mana yang harus dimusnahkan. Tumpukan dokumen pertanahan dari tahun 1990 membuatnya menghela napas. Sebagian besar sudah melewati masa simpan. Saat mengeluarkan setumpuk dokumen dari sebuah kotak, selembar kertas menarik perhatiannya. Surat kuasa jual tanah, tanggalnya 15 Maret 1994. Pemberi kuasa Haryo Wibowo, penerima kuasa Budi Santoso. Ian hendak melewatkannya, tetapi tiba-tiba berhenti. Nama Haryo Wibowo terdengar tidak asing. Setelah berpikir sejenak, ia teringat. Kasus orang hilang itu. Ian adalah penduduk asli Bogor. Ia samar-samar ingat saat kecil dulu para tetua di kampungnya berbisik-bisik tentang kasus hilangnya Bapak Haryo. Hilang tahun 1994 tapi menandatangani surat kuasa 3 hari kemudian, ada yang tidak beres. Ian segera melapor kepada atasannya yang kemudian menghubungi Polres Bogor. 3 hari kemudian, Komisaris Polisi Jaya Santika dari Tim Reserse Kriminal Polres Bogor mengunjungi kantor Pemda. Bisa saya lihat surat kuasanya? Ian mengeluarkan dokumen yang sudah disimpan dalam map plastik. Komisaris Jaya mengenakan sarung tangan dan dengan hati-hati membuka dokumen itu. Formatnya standar, tetapi yang terpenting adalah tanggalnya, 15 Maret 1994. Komisaris Jaya segera meminta berkas kasus yang belum terpecahkan dari tahun 1994. Dari lemari arsip tua, ia mengeluarkan sebuah map berdebu. Kasus hilangnya Haryo Wibowo, 12 Maret 1994. Di dalamnya, catatan rapi dari penyidik saat itu, Inspektur Agus Salim masih tersimpan. Keluar rumah jam 9 pagi. Saksi mata melihatnya naik sedan hitam di Gadok. Ada sengketa harta dengan putra sulung Budi Santoso. Hilang tanpa jejak setelah 12 Maret. Komisaris Jaya membandingkannya dengan tanggal surat kuasa hilang 12 Maret. Surat kuasa dibuat 15 Maret, orang yang hilang membuat dokumen 3 hari kemudian. Ini tidak masuk akal. Ada 2 kemungkinan. Pertama, Bapak Haryo tidak hilang melainkan bersembunyi di suatu tempat lalu muncul pada 15 Maret untuk membuat surat kuasa. Kedua, seseorang telah memalsukan tanda tangan Bapak Haryo. Komisaris Jaya segera membentuk tim investigasi ulang. Meskipun ini kasus 22 tahun lalu, ini adalah petunjuk yang jelas. Kita akan selidiki kembali. Tim investigasi ulang terdiri dari 5 orang. Komisaris Jaya, 2 detektif, seorang ahli forensik, dan seorang ahli grafologi. Langkah pertama adalah memastikan keaslian surat kuasa itu. Kita harus mendapatkan sampel tanda tangan asli Bapak Haryo. Tim kembali menggeledah arsip di kantor pertanahan. Di sana tersimpan berbagai surat perjanjian jual beli tanah yang pernah ditandatangani Bapak Haryo semasa hidupnya. Mereka berhasil mengumpulkan 8 tanda tangan dari dokumen-dokumen tahun 1992 dan 1993. Seorang ahli grafologi, Dr. Herman, mulai membandingkan tanda tangan di bawah mikroskop. Secara kasat mata saja sudah terlihat perbedaannya. Dr. Herman menjejerkan foto-foto yang diperbesar. Tanda tangan yang asli memiliki tekanan yang konsisten dan kemiringan huruf yang alami. Tapi lihat, tanda tangan di surat kuasa 15 Maret 1994 ini katanya sambil menunjuk bagian tertentu. Lihat di sini, goresan pada huruf H tampak bergetar. Dan goresan terakhir pada nama Wibowo terlalu pendek. Ciri-ciri ini sama sekali tidak muncul di tanda tangan aslinya. Artinya ini palsu. Untuk memastikannya, perlu analisis mendalam. Tapi untuk saat ini, kemungkinan besar ini adalah pemalsuan. Komisaris Jaya segera mengirim dokumen itu ke Pusat Laboratorium Forensik Puslap 4 Polri untuk dianalisis lebih lanjut. Seminggu kemudian, hasilnya keluar. Hasil analisis tulisan tangan menyimpulkan tanda tangan tersebut adalah palsu dan bukan milik orang yang sama. Komisaris Jaya mengepalkan tangannya. Sekarang saatnya bergerak. Tim mulai melacak keberadaan orang-orang yang terlibat pada tahun 1994. Putra sulung Budi Santoso, 68 tahun, masih tinggal di Ciawi, Bogor.
Putra kedua, Bambang Irawan, 65 tahun, tinggal di Sukabumi. Putra bungsu, Bayu Permana, 63 tahun, tinggal di Jakarta Timur. Ketiga bersaudara itu masih hidup. Komisaris Jaya memutuskan untuk memanggil Budi Santoso terlebih dahulu karena namanya tercantum sebagai penerima kuasa. Pada 25 Juli 2016, di ruang interogasi Polres Bogor, Budi Santoso yang kini berusia 68 tahun masuk. Meskipun 22 tahun telah berlalu, wajahnya masih sama dengan foto dari tahun 1994. Kenapa saya dipanggil? Suara Budi bergetar. Komisaris Jaya meletakkan salinan surat kuasa di atas meja. Anda tahu ini apa? Budi menatap dokumen itu, wajahnya menjadi pucat. Dari mana ini? Ditemukan di gudang arsip Pemda. Surat kuasa jual tanah atas nama Anda tertanggal 15 Maret 1994. Saya. Bapak Anda hilang pada 12 Maret. Bagaimana mungkin beliau menandatangani surat kuasa 3 hari kemudian? Budi terdiam lama, tangannya gemetar. Bapak sempat pulang sebentar pada tanggal 15 Maret. Komisaris Jaya menyipitkan matanya. Kenapa tidak Anda laporkan? Anda sudah membuat laporan orang hilang, tapi ketika beliau kembali, Anda tidak memberitahu polisi. Itu, Bapak yang melarang. Katanya ingin menyelesaikan masalah ini diam-diam. Menyelesaikan diam-diam, maksudnya penjualan tanah itu, katanya Bapak Anda butuh uang mendadak dan harus menjual tanah di Citerup. Komisaris Jaya tersenyum sinis. Menurut laporan investigasi 22 tahun lalu, Anda bilang Bapak Anda tidak akan pernah menjual tanahnya. Anda bilang seumur hidupnya hanya membeli, tidak pernah menjual. Budi tidak bisa berkata-kata, orang bisa berubah kan? Jadi, apakah tanah itu benar-benar dijual? Ya, dijual. Kapan? Sekitar akhir Maret. Komisaris Jaya mengeluarkan salinan buku tanah. Tanah di Citerup atas nama Haryo Wibowo. Dijual pada 28 Maret 1994. Pembelinya bernama Kim Yang Chul. Maksud saya seorang bernama Suryo Purnomo. Benar? Ya, benar. Lalu di mana Bapak Anda setelah itu? Budi kembali terdiam. Jawab, setelah menjual tanah itu, kemana Bapak Anda pergi? Saya tidak tahu. Tidak tahu? Anda sudah membantunya menjual tanah tapi Anda tidak tahu kemana beliau pergi? Bapak hanya bilang mau pergi. Beliau tidak bilang kemana. Komisaris Jaya menggebrak meja. Bohong, hasil lapor memastikan tanda tangan di surat kuasa ini palsu. Itu bukan tulisan tangan Bapak Anda. Wajah Budi kehilangan seluruh warnanya. Jujur saja, Bapak Anda tidak pernah pulang pada tanggal 15 Maret kan? Anda yang memalsukan tanda tangannya. Budi menundukkan kepalanya. Setelah lama terdiam, ia berkata dengan suara gemetar, "Saya ingin didampingi pengacara." Komisaris Jaya menghentikan interogasi dan menahan Budi untuk sementara. Ia segera memanggil putra kedua dan si bungsu. Keesokan harinya, Bambang Irawan datang ke ruang interogasi. "Saya dengar Mas Budi ditahan, ada apa ini?" Komisaris Jaya menunjukkan surat kuasa itu. Anda tahu ini? Bambang melihat dokumen itu dan matanya terbelalak. Bagaimana bisa? Kakak Anda yang memalsukannya. Hasil lapor sudah memastikan. Bambang ragu sejenak, lalu menghela napas. Saya benar-benar tidak tahu. Tidak tahu apa? Saya tidak tahu kalau Mas Budi memalsukan tanda tangan Bapak. Dia bilang Bapak sempat pulang sebentar pada tanggal 15 Maret untuk menandatangani surat itu. Anda percaya? Bambang menggeleng. Rasanya aneh memang. Tapi Mas Budi yang bilang begitu, saya bisa apa? Lalu, Anda tahu soal penjualan tanahnya? Ya, saya tahu. Mas Budi bilang akhir Maret dia menjual tanah di Citerup. Katanya uangnya untuk modal usaha. Berapa uangnya? Katanya 30 juta rupiah. Komisaris Jaya mencatat, pada tahun 1994, 30 juta rupiah adalah jumlah yang sangat besar. Apakah uang itu ia simpan sendiri? Bambang mengangguk. Mas Budi janji akan bagi nanti, tapi saya tidak pernah dapat sepeser pun. Anda tidak protes? Sudah, tapi dia bilang uangnya sudah habis untuk modal usaha dan akan dibayar nanti. Komisaris Jaya mengamati ekspresi Bambang. Sepertinya ia berkata jujur. Apakah Anda benar-benar tidak pernah melihat Bapak Anda setelah 12 Maret? Tidak Pak, tidak pernah sekalipun. Saya beberapa kali ke rumahnya tapi Mas Budi selalu bilang Bapak sedang pergi. Pergi kemana? Awalnya bilang ke rumah saudara lalu bilang urusan bisnis ke Jakarta. Alasannya selalu berubah-ubah. Komisaris Jaya yakin Budi menyembunyikan sesuatu. Sore itu si bungsu Bayu Permana juga diinterogasi. Apakah Anda masih berkomunikasi dengan kakak-kakak Anda? Bayu menggeleng. Hampir tidak pernah. Sejak Bapak hilang, hubungan kami jadi renggang. Kenapa begitu? Mas Bambang curiga pada Mas Budi. Dia pikir Mas Budi berbuat sesuatu pada Bapak, tapi Mas Budi selalu menyangkal. Bagaimana menurut Anda?
Bayu ragu sejenak, lalu berkata pelan, "Saya pikir Mas Budi tahu sesuatu. Setelah Bapak hilang, sikapnya aneh." Aneh bagaimana? Terlalu tenang. Biasanya kalau ayah hilang, orang akan panik mencarinya, tapi Mas Budi hanya diam di rumah. Bahkan saat polisi melakukan pencarian, dia seperti tidak peduli. Komisaris Jaya mendapatkan satu informasi penting lagi. Apakah Mas Budi pernah pergi membawa mobilnya sekitar tanggal 12 Maret? Bayu mengangguk. Iya, pada malam tanggal 12 Maret, saya ke rumahnya, tapi mobilnya tidak ada. Saya tanya pada Mbak Q, katanya Mas Budi sedang pergi. Kira-kira jam berapa dia pulang? Sekitar jam 11 malam sepertinya. Saya menunggunya di rumah. Saat mobilnya masuk, saya keluar dan melihat itu Mas Budi. Bagaimana kondisi mobilnya? Bayu mencoba mengingat, mobilnya kotor oleh tanah di bagian ban dan bemper. Saya tanya habis dari mana, tapi dia hanya bilang ada urusan. Ini adalah kesaksian yang krusial. Kemana Budi pergi pada malam 12 Maret itu? Komisaris Jaya mulai melacak catatan servis mobil Budi dari tahun 1994. Ia mendatangi bengkel-bengkel di Bogor satu persatu, memeriksa buku catatan lama. Sebagian besar bengkel sudah tutup atau catatannya sudah dimusnahkan. Tapi ada satu harapan di Bengkel Agung, sebuah bengkel yang sudah beroperasi selama 30 tahun di Bogor. Apakah catatan tahun 1994 masih ada? Pemilik bengkel Pak Agung mengangguk dan membawanya ke gudang. Ayah saya sangat teliti dalam mencatat. Semuanya ada di sini. Buku-buku catatan berdebu tertata rapi menurut tahun. Komisaris Jaya membuka buku catatan tahun 1994. Saat membalik halaman catatan bulan Maret, sebaris tulisan menarik perhatiannya. 20 Maret, Budi Santoso Toyota Crown ganti oli, odometer 78.234 km. Jantung Komisaris Jaya berdebar kencang. Apakah ada catatan sebelumnya untuk mobil ini? Pak Agung membalik ke halaman sebelumnya. 18 Februari, Budi Santoso Toyota Crown, cek kelistrikan, odometer 76.850 km. Komisaris Jaya mengeluarkan kalkulator 78.234, 76, 76.850 Ikoro, 1384 km. Artinya dalam sebulan mobil itu menempuh jarak 1.384 km. Untuk perjalanan sehari-hari di Bogor, sebulan paling banyak hanya menempuh sekitar 500 km. Tapi Budi menempuh lebih dari 2 kali lipatnya. Bisa saya minta salinan catatan ini? Komisaris Jaya kembali ke kantor polisi dengan salinan itu dan membuka peta. Untuk menempuh lebih dari 1.000 km dari Bogor, kemana saja ia harus pergi? Tim investigasi mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Pulang pergi Jakarta tidak mungkin, terlalu dekat. Kalau ke daerah pegunungan di Jawa Barat atau Jawa Tengah mungkin saja. Komisaris Jaya membaca kembali laporan Inspektur Agus dari tahun 1994. Saksi mata melihatnya naik sedan hitam di Gadok. Gadok hanya sekitar 10 km dari Ciawi. Dari sana ia membawa Bapak Haryo kemana? Komisaris Jaya menggambar lingkaran di peta dengan pusat di Gadok dan mengamati daerah sekitarnya. Ke utara ada Puncak dan Cianjur, ke timur ada arah menuju Bandung, ke selatan ada arah menuju Sukabumi. Kita harus fokus mencari di daerah pegunungan. Tim investigasi memanggil kembali Budi Santoso, kali ini dengan bukti di tangan. Selama bulan Maret Anda menempuh jarak 1.400 km. Anda pergi kemana? Budi melihat catatan servis itu dan tampak terkejut. Hanya ada beberapa urusan di berbagai tempat. Di mana tepatnya? Saya tidak ingat, itu sudah 22 tahun yang lalu. Komisaris Jaya menggebrak meja. Anda mau terus bertahan dengan alasan tidak ingat Bapak Anda naik mobil Anda di Gadok pada 12 Maret, ada saksi mata, dan malam itu mobil Anda penuh dengan tanah. Anda pergi kemana? Wajah Budi pucat pasi. Saya. Anda membawa Bapak Anda kemana? Atau jangan-jangan? Saat itu, pengacara Budi menyela. Anda mengancam klien saya tanpa bukti? Komisaris Jaya berkata dengan dingin, bukti sudah cukup, tanda tangan palsu, jarak tempuh yang mencurigakan, kesaksian saksi mata. Ini sudah cukup untuk mengajukan surat perintah penangkapan. Budi berkata dengan suara gemetar, saya akan ceritakan semuanya. Meskipun pengacaranya mencoba menghentikannya, Budi menggelengkan kepala. Pada 12 Maret saya menjemput Bapak di Gadok. Pergi kemana? Ke arah pegunungan dekat perbatasan Sukabumi. Kenapa? Budi ragu sejenak, lalu membuka mulut. Bapak bilang mau melihat tanah di sana. Katanya ada lahan hutan murah yang ingin dibelinya. Lalu saya antarkan dengan mobil, tapi jalanannya terjal jadi mobil saya berhenti di tengah jalan. Bapak bilang mau jalan kaki ke atas sendirian. Setelah itu, saya menunggu di mobil. Setelah menunggu 1-2 jam tapi beliau tidak turun, saya naik ke atas untuk mencarinya. Tapi Bapak tidak ada di sana. Komisaris Jaya menatapnya dengan tidak percaya. Kalau begitu, seharusnya Anda lapor polisi. Kenapa tidak?
Saya takut. Kalau saya bilang saya membawa Bapak ke gunung lalu kehilangannya, orang-orang akan mencurigai saya. Jadi Anda berbohong, bilang ada janji di warung kopi Cisarua? Budi mengangguk. Komisaris Jaya menghela napas. Haruskah ia percaya pengakuan ini? Lalu kenapa Anda memalsukan surat kuasa? Karena Bapak tidak kembali, saya pikir setidaknya saya harus bisa menjual tanah. Saya butuh biaya hidup. Tim investigasi berdasarkan pengakuan Budi memulai pencarian di daerah pegunungan di perbatasan Bogor Sukabumi. Tapi itu tidak mudah. 22 tahun telah berlalu dan lokasi pastinya tidak diketahui. Setelah sebulan mencari, tidak ada yang ditemukan. Komisaris Jaya memanggil kembali putra kedua, Bambang Irawan. Anda sudah dengar pengakuan kakak Anda? Bambang mengangguk. Itu bohong. Kenapa Anda berpikir begitu? Tidak ada alasan bagi Mas Budi untuk membawa Bapak ke perbatasan Sukabumi. Bapak seumur hidupnya hanya membeli tanah di sekitar Bogor. Tidak mungkin tiba-tiba beliau mau melihat gunung di sana. Komisaris Jaya juga berpikir sama. Lalu menurut Anda apa yang sebenarnya terjadi? Bambang ragu sejenak, lalu berkata pelan, saya pikir Mas Budi mengubur Bapak di suatu tempat. Kenapa Anda berpikir begitu? Tanah yang menempel di mobilnya malam itu bukan tanah biasa, itu tanah liat kemerahan. Tanah di sekitar Bogor kebanyakan berwarna hitam. Komisaris Jaya segera mencatat tanah liat kemerahan. Ini adalah petunjuk penting. Kalau begitu, di mana Budi mengubur Bapak Haryo? Dan apakah ia melakukannya sendirian? Pada tanggal 3 September 2016, tim investigasi mendatangkan seorang ahli tanah, Profesor Jatmiko, seorang ahli geologi dari Institut Teknologi Bandung, ITB. Anda bilang tanah liat kemerahan? Komisaris Jaya mengangguk. Ya. Ada kesaksian bahwa tanah itu menempel di mobil Budi Santoso pada malam 12 Maret 1994. Profesor Jatmiko membuka peta wilayah Bogor sebagian besar adalah tanah aluvial dominan berwarna hitam atau coklat. Tanah liat kemerahan biasanya ditemukan di tanah lapukan di daerah pegunungan. Tempat terdekat dari Bogor yang memiliki tanah merah adalah ia menandai beberapa lokasi di peta. Bagian utara pegunungan Puncak, sebagian wilayah Cianjur, dan daerah perbatasan Bogor-Sukabumi, terutama di sekitar bekas area pertambangan. 3 lokasi ini kemungkinannya paling tinggi. Tim investigasi memutuskan untuk memulai pencarian dari daerah perbatasan Bogor-Sukabumi, menyusuri jalan pegunungan yang belum beraspal dari Ciawi menuju Sukabumi. Saat mendaki jalan pegunungan dengan mobil, mereka berhenti di sebuah persimpangan. Satu jalan menuju bekas tambang yang ditinggalkan, satu lagi menuju area hutan. Kita periksa area bekas tambang dulu. Tim turun dari mobil dan mulai berjalan kaki. Setelah sekitar 1 jam, sebuah mulut tambang tua yang sudah ditinggalkan muncul. Ini adalah bekas tambang biji besi yang ditutup pada awal tahun 1980-an. Saat melihat sekeliling, tanahnya memang berwarna kemerahan. Profesor Jatmiko mengambil segenggam tanah. Tanah ini banyak mengandung oksida besi. Kas tanah di area pertambangan. Jantung Komisaris Jaya berdebar. Bisa jadi di sini, tim mulai menyisir area sekitar bekas tambang dengan detektor logam dan radar penembus tanah. Pada hari kedua, sore hari, sebuah sinyal tertangkap sekitar 200 meter dari mulut tambang. Ada sesuatu yang terkubur di sini. Tim forensik dengan hati-hati mulai menggali. Sekitar 30 cm di bawah permukaan, selembar plastik hitam muncul. Tim dari Puslap 4 Polri dipanggil untuk melakukan penggalian sesuai prosedur. 2 hari kemudian, dengan peralatan khusus mereka mulai menggali dengan hati-hati. Saat plastik hitam diangkat, tulang belulang putih terlihat. Kerangka manusia. Komisaris Jaya mengepalkan tangannya. Ketemu. Setelah 22 tahun, mereka menemukan Bapak Haryo Wibowo. Kerangka itu masih dalam kondisi hampir utuh karena terbungkus rapat dalam plastik, memperlambat proses pembusukan. Ada sisa kain jas, kata seorang petugas. Potongan-potongan kain jas hitam menempel di antara tulang-tulang. Itu adalah jas yang dikenakan Bapak Haryo pada 12 Maret 1994. Kerangka itu segera dikirim ke laboratorium forensik untuk tes DNA. Seminggu kemudian, hasilnya keluar. Hasil perbandingan DNA mengonfirmasi hubungan ayah anak dengan Budi Santoso, Bambang Irawan, dan Bayu Permana. Korban diidentifikasi sebagai Haryo Wibowo, lahir tahun 1921. Komisaris Jaya segera menangkap dan menahan Budi Santoso. Pada 20 September 2016, di ruang interogasi Polres Bogor, Budi yang sudah ditahan masuk. Wajahnya kuyu dan matanya menunjukkan kepasrahan. Kami menemukan jenazah Bapak Anda terkubur di dekat bekas tambang di perbatasan Sukabumi. Budi menundukkan kepalanya. Anda masih mau berbohong atau mau mengatakan yang sebenarnya? Setelah hening yang panjang, Budi menutupi wajahnya dengan tangan yang gemetar. Saya yang membunuhnya.
Komisaris Jaya menyalakan alat perekam. Ceritakan dari awal apa yang terjadi pada 12 Maret 1994. Budi mulai berbicara dengan suara bergetar. Pagi itu saya berbohong pada Bapak. Saya bilang ada tanah bagus yang dijual murah di daerah perbatasan Sukabumi. Dan Bapak Anda percaya? Ya, Bapak kalau sudah urusan tanah, lupa segalanya. Beliau langsung mengenakan jasnya dan ikut dengan saya. Suara Budi semakin pelan. Kami sampai di dekat bekas tambang. Saya menghentikan mobil dan bilang pada Bapak bahwa tanahnya ada di atas bukit. Saya ajak beliau naik bersama. Dan Bapak Anda ikut? Ya, beliau ikut. Kami berjalan sekitar 1 jam. Di dekat mulut tambang, saya memukulnya dengan cangkul yang sudah saya siapkan. Anda pukul di mana? Tengkuknya. Bapak sedang melihat-lihat tanah menghadap ke depan. Saya memukulnya dari belakang sekuat tenaga. Budi menangis terseduh-seduh, Bapak langsung jatuh, darahnya banyak sekali. Setelah itu saya menggali lubang dengan cangkul sekitar 1-2 jam. Lalu saya mengubur Bapak di sana. Komisaris Jaya menahan amarahnya. Seorang anak membunuh ayahnya dengan cangkul dan menguburnya di gunung. Kenapa Anda melakukan itu? Setelah menangis lama, Budi menjawab, saya butuh uang. Saya mau memulai usaha, tapi Bapak tidak mau menjual tanahnya. Katanya sepeser pun tidak akan dikasih. Jadi Anda membunuhnya, kalau Bapak meninggal, tanahnya akan jadi milik kami bertiga dan saya bisa menjualnya. Keserakahan. Hanya karena satu alasan itu ia membunuh ayah kandungnya sendiri. Kapan Anda memalsukan surat kuasa itu? 3 hari kemudian. Pada 15 Maret saya meniru tanda tangan dari buku catatan Bapak dan mengajukan surat kuasa itu ke kantor pemerintah. Pada 28 Maret saya menjual tanahnya dan dapat 30 juta rupiah. Adik-adik Anda tidak tahu? Budi ragu sejenak. Anak kedua, Bambang, tahu? Mata Komisaris Jaya membelalak. Bambang Irawan adalah kaki tanganmu? Budi mengangguk, dia curiga, terus bertanya kenapa Bapak tidak pulang. Saya tidak tahan lagi, jadi saya ceritakan yang sebenarnya. Lalu, awalnya dia mau lapor polisi, tapi saya bilang akan memberinya uang. Setengah dari hasil penjualan tanah, dan dia menerimanya. Ya, saya memberinya 15 juta rupiah dan menyuruhnya tutup mulut. Komisaris Jaya segera memerintahkan penangkapan darurat terhadap Bambang Irawan. Keesokan harinya, Bambang berada di ruang interogasi. Kakakmu sudah mengaku, dia bilang kau juga tahu. Wajah Bambang pucat pasi. Saya, Anda adalah kaki tangan. Anda akan dihukum karena menyembunyikan pembunuhan. Setelah ragu lama, Bambang menunduk. Benar, saya tahu. Kapan Anda tahu? Sekitar akhir Maret. Mas Budi memanggil saya dan menceritakan semuanya bahwa dia telah membunuh Bapak. Kenapa tidak lapor? Bambang terisak, saya butuh uang, saya juga punya utang. Mas Budi menawarkan 15 juta. Jadi Anda membiarkan kematian Bapak Anda demi uang? Maafkan saya sangat menyesal. Kedua kakak beradik itu telah menjual ayah mereka demi uang. Apakah Bayu benar-benar tidak tahu? Tidak, Bayu tidak tahu. Kami menyembunyikannya rapat-rapat. Tim investigasi merangkum semua bukti. Surat kuasa palsu, catatan jarak tempuh, lokasi penemuan jenazah, dan pengakuan kedua bersaudara. Semua kepingan teka-teki akhirnya menyatu. Pada 15 November 2016, sidang pertama digelar di Pengadilan Negeri Bogor. Di kursi pengunjung, si bungsu Bayu Permana duduk menatap kedua kakaknya dengan penuh kebencian. Terdakwa Budi Santoso, silakan berdiri, kata hakim dengan suara tegas. Terdakwa didakwa atas tuduhan membunuh ayah kandungnya, Haryo Wibowo, pada 12 Maret 1994 dan menyembunyikan jenazahnya. Apakah Anda mengakuinya? Budi menjawab dengan suara gemetar. Saya mengaku. Terdakwa Bambang Irawan, Anda didakwa mengetahui kejahatan tersebut namun tidak melapor dan menyembunyikannya. Apakah Anda mengakuinya? Bambang juga mengangguk. Saya mengaku. Jaksa menuntut hukuman berat. Terdakwa Budi Santoso membunuh ayah kandungnya sendiri demi keserakahan lalu menjual tanahnya. Terdakwa Bambang Irawan mengetahui kejahatan kakaknya tetapi memilih diam demi uang 15 juta rupiah. Mereka menyembunyikan kejahatan ini selama 22 tahun. Pengacara memohon keringanan. Para terdakwa telah menderita karena rasa bersalah selama 22 tahun. Mereka sangat menyesal. Pada 8 Februari 2017, sidang vonis digelar. Terdakwa Budi Santoso divonis hukuman penjara seumur hidup. Terdakwa telah membunuh ayah kandungnya karena keserakahan dan menutupi kebenaran dengan kebohongan selama 22 tahun. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Terdakwa Bambang Irawan divonis hukuman penjara 10 tahun. Terdakwa mengetahui kejahatan kakaknya tetapi memilih diam demi uang. Sebagai kaki tangan, ia harus dihukum berat. Setelah putusan, Bayu Permana berbicara kepada wartawan. Saya tidak bisa memaafkan kedua kakak saya. Mereka menjual ayah demi uang.
Selama 22 tahun saya curiga, tapi tidak ada bukti. Semoga dengan terungkapnya kebenaran ini, arwah Bapak bisa sedikit tenang. Jenazah Bapak Haryo Wibowo dimakamkan di pemakaman umum setempat, hanya Bayu dan beberapa kerabat yang hadir. Putra sulung Sheru dan keduanya berada di penjara. Bapak, sekarang istirahatlah dengan tenang, bisik Bayu di depan makam. Setelah 22 tahun terkubur di gunung, Bapak Haryo akhirnya mendapatkan pemakaman yang layak. Keserakahan telah mengubah anak menjadi monster. Bapak Haryo Wibowo mungkin tidak pernah tahu sampai akhir hayatnya bahwa putra yang ia percayai akan membunuhnya. Dalam perjalanan ke gunung itu mungkin ia merasa bahagia, penuh harap akan melihat tanah baru bersama putranya. Namun kebahagiaan itu hancur oleh ayunan cangkul. Kisah ini adalah tragedi yang diciptakan oleh keserakahan orang terdekat. Ini bertanya kepada kita, harta atau keluarga, mana yang lebih berharga?